Mimpi besar dimulai dari sebuah ketulusan. Teguh menyampaikan kebenaran. Lagi nama Jokowi, memang Jokowi barangkali memang rekam jejaknya cukup baik, kemudian dia punya pengalaman. Hampir stabil di untuk semua kategori, dia nomor satu di semua ya. aspek kita Jokowi mengungguli. Itu yang menarik, barangkali juga ada Jokowi efek karena barusan punya momentum memenangkan pertarungan di Pilkada DKI. Dalam survei Poltreking Institute pertengahan Desember 2013 lalu, responden masih menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan elektabilitas capres tertinggi. Apa sesungguhnya keberatan Anda dengan lembaga survei lain yang kemudian akhirnya mengumumkan hasil quick count-nya yang berbeda dengan hasil quick count Anda yang tidak jadi ini? Saya kira adalah bagian dari komitmen ya, saya menjaga profesionalisme, saya memutuskan untuk tidak mempublikasikan itu dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Walaupun akhirnya sayang sekali tidak jadi dipublikasikan, tapi kami sudah mempublikasikannya di Metro TV, iya, Mas Hanta. Betul, substansinya sama saja malam hari ini, bahkan poltreking spesial malam hari ini langsung dari Najwa Shihab. Khusus untuk Hanta Yuda, Jokowi 53,37%, Prabowo 46,63%. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Faktor apa yang membuat memang Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan ini memiliki faktor kuat untuk bertarung dengan Ahok Jarot? Ketika Sandiaga Uno berpasangan dengan Saifullah atau Sandi dengan Yusril dan sebagainya, itu margin jarak dengan Pak Ahok dan Pak Jarot itu relatif jauh. Tapi ketika Anies bergabung dengan Sandiaga Uno, ketemu dengan Pak Ahok Jarot, itu di angka margin of error. Lembaga survei Poltreking Indonesia kembali merilis hasil temuannya menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Hasil survei Poltreking, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2 dan 3 mengalami tren kenaikan. Untuk Anies Baswedan Sandiaga Uno dengan dukungan 31,50%, disusul pasangan Basuki Cahayapurnama. Capres paling kuat atau terkuat baru sampai sekarang hanya ada dua. Satu, Joko Widodo, presiden capres incumbent katakanlah yang akan maju. Yang kedua, bekas penantang 2014 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Di luar nama itu belum ada potensi untuk menjadi capres kuat. Kalaupun dengan 60% ini, sebaran ini, metodologis ini, saya bismillah memprediksi 01 akan unggul. Saya garis bawah lagi, menjadi presiden, bismillah, memprediksi 01 akan menjadi Indonesia. Analisa tajam selalu disampaikan dengan cermat, membuahkan hasil tepat dan akurat. Bahkan puluhan penghargaan menjadi satu bukti pengakuan yang membanggakan. Oke, terima kasih teman-teman semua, teman-teman media maupun audiens yang tergabung di YouTube, teman-teman media yang sebagian juga tergabung di Zoom. Kami juga mendapat kabar Bung Masinton kalau nggak salah juga sudah bergabung di YouTube. Selamat datang Bang Masinton, terima kasih atas kesediaan waktunya. Dan menyusul nanti ada Bang Sahronin dan juga ada Bang Andre juga segera menyusul ya. Bang Sahronin udah hadir. Selamat datang Bang Sahroni, terima kasih sudah menyediakan waktunya. Nanti tinggal Bang Andre ya yang segera menyusul. Kita mulai saja karena sedikit agak molor dari jadwal yang sudah kita sampaikan ke publik. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita akan merilis hasil survei Poltreking Indonesia periode survei tatap muka 28 Oktober sampai 3 November. Jadi ini survei tatap muka di akhir bulan Oktober sampai awal November. Nah, survei ini penting karena kita sudah tahu siapa capres cawapres ya setelah pendaftaran, sehingga kita menggunakan tema survei pasca pendaftaran resmi capres cawapres, dan dinamika politik terus berkembang apalagi November. Kita tahu akhir bulan nanti akan ada kampanye dimulai, dan sebelum itu minggu depan kalau tidak salah akan ada penetapan capres cawapres, kemudian ada rentetan selanjutnya ada nomor urut kalau tidak salah, diikuti juga nanti partai juga akan ada DCS kalau tidak salah di bulan November ini, sehingga potret survei kemudian menjadi penting untuk mengupdate bagaimana kekuatan masing-masing calon dan juga kekuatan dari partai politik. Nah,
Kita akan merilis beberapa hal ya. Pertama adalah elektabilitas calon presiden, tentu itu juga ditunggu banyak orang, dan juga pasangan, karena ini juga yang lebih penting karena sudah resmi pasangannya siapa saja dari 3 pasang yang ada, dan juga simulasi head to head seperti apa kekuatan di pasangan. Misalnya jika ada 2 putaran, tapi nanti kita akan sampaikan temuan dan analisisnya seperti apa. Dan terakhir juga adalah elektabilitas partai politik, karena ini juga poin penting, karena capres dan cawapres tidak akan masuk ke surat suara tanpa didukung oleh partai politik yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Nah, sehingga poin-poin ini yang akan kami sampaikan di rilis kita siang hari ini. Nah, metodologi survei kita mirip seperti survei kita sebelumnya, tapi saya ingin tegaskan beberapa hal. Pertama adalah survei ini adalah tatap muka, jadi bukan survei by phone, survei telepon, dan metode lainnya. Ini adalah survei tatap muka. Jadi surveyor mendatangi responden dan responden memberikan jawaban, juga ada dibantu oleh beberapa alat bantu, kartu bantu, dan seterusnya, nanti detail saya jelaskan. Dan periodenya sekali lagi adalah sampai awal November ini ya, per 3 November. Kedua adalah terkait dengan jumlah responden, yaitu 1.220 responden, standar survei nasional kita 1.220 responden, dengan konsekuensi margin of error 2,9%, sehingga basis pembacaan angka grafis juga penting untuk membaca 2,9% margin of error dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, metode standar multi random sampling, kita juga ketat terkait dengan rekrutmen surveyor dan validasi data, kita juga ketat ya. Setelah ini saya akan sampaikan terkait dengan itu. Nah, secara metode kita juga membagi populasi berdasarkan jumlah provinsi yang ada dari Aceh sampai Papua, termasuk dengan pemekaran yang sekarang kita menggunakan sampel berdasarkan update dari jumlah provinsi yang ada sekarang. Kemudian kita juga melakukan random selection ya, atau sampling secara random di level desa sebagai primary sampling unit kita, dan kemudian nanti sampai ke KK kita juga random lagi, kemudian kita sampai ke responden terpilih itu juga kita tentukan secara random. Kenapa random? Saya ingin tegaskan, meskipun ini berkali-kali dalam rilis survei kita sampaikan, saya ingin tegaskan kekuatan survei bukan hanya terletak di jumlah sampel, tetapi metode random yang ketat dan validasi data yang ketat itu yang akan merepresentasikan populasi pemilih. Nah, jadi saya sampaikan berkali-kali dalam rilis, termasuk hari ini, metode yang kita lakukan dengan random selection yang ketat untuk memastikan 1.220 pemilih itu berusaha memotret sekitar 200 lebih juta pemilih yang terregistrasi sekarang di Indonesia. Nah, sehingga survei sekali lagi memotret sampel dari populasi yang ada dengan metode yang ketat tadi. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi dengan highlight metode. Nah, kedua, selain soal metode random yang ketat, kita mempunyai teknik validasi quality control yang juga sebisa mungkin ketat. Pertama adalah kita melakukan spot check lapangan 20% lapangan. Jadi ada koordinator-koordinator di masing-masing provinsi itu yang kemudian melakukan verifikasi apakah benar responden didatangi oleh surveyor kami, ditanyai beberapa hal terkait dengan isu yang kami ukur, dan seterusnya. Jadi ada validasi lapangan. Kedua adalah melakukan callback atau verifikasi data. Jadi seluruh data masuk, bukan 20, 25, 50, tapi 100%. Data masuk itu kita telepon, dan ini kita serius untuk memastikan presisi data itu seperti apa di periode survei. Jadi seluruh data itu kita telepon, kita konfirmasi apakah benar Anda didatangi, Anda ditanya oleh poltreking, peneliti kami di lapangan, dan juga kami sudah menggunakan teknologi aplikasi yang merekam bukan hanya pertanyaan jawaban responden, tetapi merekam bukti foto wawancara responden, dan juga penting juga geolocation. Jadi longitude, latitude itu terekam, itu responden, data dikirim dari desa mana,
koordinatnya apa, bahkan sampai nama jalan. Sehingga verifikasi itu menjadi penting untuk kita baca sebagai potret pemilih sampel yang sudah kita pilih secara random dengan metode yang saya sampaikan di awal. Nah, validasi ini kemudian berlanjut di beberapa proses selanjutnya, seperti data yang masuk itu dilakukan secara real time, dan kita verifikasi, kemudian kita juga input data kita verifikasi ulang ketika sudah terekam di data center. Nah, validasi quality control di lapangan, data digital, quality control digital, itu kita lakukan sekali lagi semata-mata untuk menciptakan data yang lebih presisi, yang lebih valid di lapangan. Nah, terkait dengan itu, satu hal lain yang perlu saya sampaikan, yang belum muncul di sini adalah teknik pengambilan data. Di beberapa pertanyaan, responden cenderung misalnya hesitate atau malu-malu atau tidak berani mengungkapkan pilihannya di pertanyaan-pertanyaan sensitif. Nah, karena ini tatap muka, keunggulan tatap muka itu responden bisa langsung memilih jawabannya di layar gadget aplikasi yang sudah kita sediakan, plus kita juga memiliki alat bantu surat suara, sehingga itu menekan responden yang ragu-ragu, sehingga jika secara agregat nanti akan angka TTTJ, angka tidak tahu tidak jawab, itu menjadi kecil. Nah, itu yang kemudian menyebabkan misalnya nanti di temuan angka tidak tahu tidak jawab itu ada yang kecil, karena memang pertama mode of data collection, yaitu metode pengambilan data tatap muka, sehingga responden bisa nggak perlu kita tanya, tapi cukup kita tunjukkan dan dia memilih sendiri tanpa diketahui oleh surveyor, sehingga itu menjaga privasi, kerahasiaan pilihan mereka. Kedua, didukung oleh teknologi yang sudah kita gunakan di lapangan, sehingga isian dia langsung terkirim secara otomatis ke pusat dan terverifikasi. Nah, jadi itu yang ingin saya highlight. Selain dengan proses validasi adalah model pengambilan data yang kita gunakan untuk menghindari dalam metode survei yang disebut dengan social desirability bias, yaitu bias yang muncul karena orang merasa secara sosial tidak secure, ada norma dan seterusnya. Nah, itu metode survei yang ingin saya tekankan dari keseluruhan survei yang pernah kita lakukan dan kita presentasikan juga pagi ini. Dan hasilnya adalah berdasarkan validasi sampel, teman-teman, Bapak Ibu bisa mengecek data-data yang ada di sini, ya, dari gender, agama maupun wilayah, ya, berdasarkan basis provinsi. Nah, itu praktis tidak ada angka yang melebihi margin of error sekitar 2,9%. Nah, itu penting untuk dibaca bahwa sampel yang kita gunakan di periode survei itu berusaha mewakili dari populasi pemilih 204 juta berdasarkan validasi data ini. Nah, itu adalah metode yang kita gunakan, meskipun sama, saya highlight beberapa hal tadi. Sebelum masuk ke temuan yang nanti disampaikan oleh Mas Hanta Yuda, sekali lagi, periode survei ini adalah potret 28 Oktober sampai 3 November. Nah, tentu bisa jadi ada potret yang berubah, baik sebelum maupun setelah itu. Meskipun jika kita lihat tren nanti bisa jadi analisis berbeda, nanti kita akan bahas temuannya. Tapi saya ingin tekankan bahwa temuan yang akan disampaikan ini adalah potret periode survei akhir Oktober sampai awal November. Begitu pengantar singkat terkait dengan metode yang kita gunakan sehingga temuan nanti bisa lebih clear, ya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Mas Hanta Yuda, kami persilahkan. Terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, para pembicara kita pada hari ini ada 3 orang penting semua, para bintangnya di poros koalisi pemenangan masing-masing yang sudah hadir, Bang Saroni, kemudian nanti ada Bang Andre, kemudian juga ada Bang Masinton. Ini calon gubernur semua ini, saya barusan ini, calon gubernur DKI, mau maju running di DKI ini Bang Saroni, Sumbar kabarnya, Andre juga, mudah-mudahan Bang Masinton juga maju nanti di Sumatera Utara. Baik, tapi ini bukan peta pilgub, yang akan kami sampaikan adalah peta pilpres.
Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saroni, Pak Andre, dan Pak Masinton atas kesediaannya. Saya ikut Om Roni aja ini. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media, Bapak Ibu semua yang menyimak rilis atau pemaparan hasil survei kami pada hari ini. Baik, temuan pertama adalah terkait dengan elektabilitas. Ya, seperti tadi Mas Arya sudah mengupas beberapa secara singkat ya metodologi yang kami gunakan. Jadi ada peta elektoral atau peta elektabilitas dari calon presiden tunggal, nanti ada yang simulasi kertas suara dan non simulasi kertas suara, kemudian baru kita masuk pada jantung temuan dari survei ini, yaitu elektabilitas 3 pasangan capres dan cawapres. Yang pertama, ini adalah temuan terkait dengan belum berpasangan. Kita bikin simulasi tunggal, Prabowo Subianto 39,8%, Ganjar Pranowo 30,5%, Anies Baswedan 25,2%, yang tidak tahu tidak jawab 4,5%. Lalu kita dalami dengan menggunakan kertas suara yang tidak tahu tidak jawab semakin rendah, kemudian ada peningkatan beberapa di ketiga kandidat, yaitu Prabowo Subianto kemudian tembus di angka 41,7%, Ganjar Pranowo 31,0%, Anies Baswedan 25,7%, kemudian sisanya 1,0% tidak tahu tidak jawab. Nah, ini kita lihat bagaimana tren pergeserannya survei yang kami lakukan. Semua rangkaian survei ini kalau dibentangkan tren ini semuanya adalah survei tatap muka. Jadi tidak ada satupun survei yang menggunakan by phone atau telesurvei. Ini semua ada survei tatap muka. Nah, trennya yang penting untuk diperhatikan adalah pertama untuk Prabowo Subianto itu trennya naik sejak bulan Maret 2023, konsisten naik meskipun tidak begitu tinggi kenaikannya. Kenaikan terakhir pada September survei kami terakhir, kemudian di November ada kenaikan 2,8%, yaitu dari 38,9 menjadi 41,7%. Sementara Pak Ganjar ada fluktuasi kalau kita lihat, fluktuasi. Tapi terakhir dari September ke November, 2 bulan terakhir ada penurunan dari 37 menjadi 31%. Jadi ada turun sekitar 6% untuk Ganjar Pranowo. Kemudian Anies Baswedan ini juga agak fluktuatif, tapi trennya mulai dengan Juli, kemudian September, November, kenaikan Anies Baswedan relatif cukup tajam. Kenaikannya ini kita bisa lihat garisnya, dan terakhir kenaikannya hampir 6%, sekarang kenaikan 5,8%. Kalau kita lihat dari simulasi ini, dari tren ini, Anies mengalami kenaikan 5,8%, kemudian yang terakhir ya, 2 terakhir gitu, kemudian Prabowo naik 2,8% dan Ganjar Pranowo turun 6,0%. Baik, selanjutnya mari kita lihat bagaimana temuan terakhir survei kami terbaru ini terkait dengan simulasi pasangan. Ini yang paling penting saya kira. Nah, ini adalah pasangan ketika ini ada simulasi kertas suara seperti tadi yang dijelaskan metodologinya oleh Mas Arya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu 40,2%. Kemudian pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 30,1% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,4%. Sisanya 5,3% menyatakan belum menentukan pilihan atau tidak tahu tidak jawab. Jadi kalau kita lihat ini kisarannya margin antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu agak merenggang, menjauh sedikit. Di saat yang sama Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Muhaimin itu mendekat jaraknya. Kalau kita gunakan margin of error tadi 2,9% plus minus, ini bisa bertemu ini antara Ganjar dan Anies Baswedan. Plus minus 2% gitu kira-kira. Jadi ini adalah peta, saya ulangi, peta potret survei periode akhir Oktober sampai dengan awal November, tepatnya nanti November yang kami rilis hari ini. Peta hari ini per hari ini adalah demikian. Jadi kalau misalnya pilpresnya tinggal seminggu, mungkin bisa diprediksi. Tapi karena pilpres masih berlangsung 3 bulan lagi, maka masih kemungkinan lainnya, kemungkinan perubahan, kemungkinan tren naik turunnya akan mungkin berubah. Dan nanti kami ada analisis proyeksi terkait dengan tren. Ini adalah peta tren sebenarnya 2 survei terakhir, yaitu awal September 2023 dan November 2023.
Jadi setelah ini sama-sama pasangan simulasinya, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, di September 30,7%, kemudian di November menjadi 40,2%, ada kenaikan 9,5%. Kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD di September 31,6%, kemudian bulan November sekarang 30,1%. Ada potensi penurunan meskipun tipis ya, masih di margin error 1,5%. Nah, yang ketiga, pasangan ketiga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari 18,4% di survei bulan September, kemudian di bulan November sekarang menyentuh angka 24,4%. Artinya Anies mengalami kenaikan, Anies Muhaimin ya, kenaikan 6,0%. Ini adalah 2 survei terakhir. Saya kira para politisi yang sedang berkontestasi, para tim pemenangan, paling penting adalah penting untuk memperhatikan tren tadi seperti saya katakan. Nanti bagian akhir kami akan menyampaikan analisis terkait kemungkinan skenario terjadi di Pilpres 14 Februari mendatang berdasarkan tren per hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di survei ini memang betul-betul hanya fokus pada peta elektoral. Nah, kami mendalami beberapa sebaran suara berdasarkan wilayah, berdasarkan demografi, berdasarkan pilihan partai politik dan efek elektoral Presiden Jokowi. Ini adalah sebaran cross tabulasi yang kami lakukan, cross tab di beberapa provinsi yang paling tidak representatif secara klaster atau porsi dari sampelnya. Jadi provinsi-provinsi kecil kita tidak terlalu signifikan angkanya karena margin of error-nya semakin melebar. Kemudian di saat yang sama kita menggunakan pengelompokan. Misalnya Sumatera itu klasternya jumlah sampel kita 21,2%, yang unggul Prabowo Gibran, kemudian disusul oleh Anies cukup tipis ya. Di Sumatera bisa disimpulkan Anies dan Prabowo yang saling mendekati. Dan margin of error ketika di cross tabulasi tidak jadi 2,59% lagi, sudah melebar. Artinya dari survei ini kami menyimpulkan di Sumatera terutama Prabowo dan Anies yang relatif kuat dan itu bisa saling kejaran. Yang kedua adalah tadi Sumatera ada kumpulan dari berbagai 10 atau 11 provinsi. Nah, Jawa Barat provinsi sendiri karena dia punya porsi pemilih 16% sangat besar. Jadi kita gunakan tabulasi dan kita perhatikan Jawa Barat juga adalah pertarungan antara Anies dan Prabowo, pasangan Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Selisihnya ini kami kasih tanda abu-abu, ini sama-sama imbang artinya. Selisihnya artinya di dalam rentang margin of error. Dan margin of error dalam cross tabulasi melebar. Karena itu Jawa Barat disimpulkan adalah pertarungan antara Prabowo dan pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies Muhaimin. Kita bergeser ke Jawa Timur, provinsi kedua terbesar dengan populasi pemilih sekitar 15%. Ini adalah pertarungan antara yang membuat antara Ganjar dan Prabowo. Persis ini tidak bisa disimpulkan siapa lebih tinggi, yaitu Ganjar 53, kemudian Jawa Timur ya 38%, kemudian pasangan Prabowo 41%. Ini sama persis tidak bisa disimpulkan. Jadi kesimpulan sementara Jawa Timur adalah pertarungan pasangan Ganjar dan Prabowo yang mepet lebih kuat. Di Jawa Tengah dan DIY, Jawa Tengah dan DIY ini masih Ganjar unggul cukup lumayan 53,3%, kemudian disusul oleh Prabowo baru Anies. Kalimantan Bali Prabowo, Ganjar baru Anies. DKI Jakarta Banten ini kita gabungkan, ini Prabowo lebih banyak di Banten ya, sementara Anies lebih di DKI. Sehingga setelah Prabowo, pasangan Anies baru Ganjar. Sulawesi, Prabowo, kemudian Anies dan Ganjar relatif imbang, dan Maluku Papua relatif berimbang juga. Ini adalah peta persebaran dari sisi wilayah. Selanjutnya, kita bergeser ke bagaimana dengan tren terakhir di provinsi-provinsi besar. 3 provinsi terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa Barat kesimpulannya Prabowo turun. Meskipun tidak terlalu tinggi, tapi ada tren penurunan sekitar 3,1%. Ada penurunan sekitar 3,1% di sini. Nah, lalu
sebaran berdasarkan yang kedua, Anies dan Muhaimin ini mengalami kenaikan sangat signifikan dari data ini di Jawa Barat. 2 digit dari 21,6% jadi 32,6%. Jadi ada kenaikan sekitar 11% di Jawa Barat. Ganjar Mahfud juga mengalami kenaikan meskipun tidak setinggi Anies dari 18,9% menjadi 25,8%, berarti ada kenaikan sekitar 7% lebih kurang. Artinya kalau kita lihat di Jawa Barat petanya indikatif data indikatif ya, karena ini cross tabulasi, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ada penurunan tipis sedikit, Anies Muhaimin mengalami kenaikan cukup tajam di Jawa Barat, Ganjar Mahfud juga mengalami kenaikan di Jawa Barat. Lalu kita lihat Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pasangan Ganjar Mahfud mengalami tren penurunan dari 58 menjadi 53. Mungkin saya tidak fokus pada angkanya karena ini cross step, sehingga yang kita bisa baca adalah tanda-tanda tanda data indikatif. Ganjar Pranowo Mahfud MD ada penurunan sedikit cukup signifikan sebenarnya meskipun tidak sampai 2 digit di Jawa Tengah. Kemudian sebaliknya Prabowo Gibran mengalami kenaikan cukup signifikan 2 digit seperti Anies tadi di Jawa Barat, sementara Prabowo Gibran mengalami kenaikan di Jawa Tengah cukup signifikan 2 digit sekitar 12,2%. Kemudian Anies Muhaimin juga ada kenaikan di Jawa Tengah tapi tidak terlalu signifikan, tapi lumayan ya di angka 5% lebih. Kemudian di Jawa Timur, peta Jawa Timur, tren indikatif yang kami dapatkan, pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5%, 5,6%, cukup signifikan. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud relatif stabil atau stuck di Jawa Timur dari 37,8% menjadi 38,3%. Sementara pasangan Anies Muhaimin mengalami kenaikan sekitar 5% di Jawa Timur. Jadi kalau kita perhatikan, Prabowo Gibran turun di Jawa Barat sedikit, naik signifikan di Jawa Tengah, dan naik di Jawa Timur. Pasangan Ganjar itu sedikit naik di Jawa Barat, turun di Jawa Tengah, stabil di Jawa Timur. Pasangan Anies Muhaimin naik di Jawa Barat signifikan, naik di Jawa Tengah sedikit, dan naik di Jawa Timur, lumayan. Itu kira-kira simpulannya. Baik, kita lanjutkan temuan selanjutnya berdasarkan demografi. Survei kami juga memeta berdasarkan pertama gender. Ini yang tertinggi di pasangan mirip dengan elektabilitas Prabowo Gibran. Kemudian yang Muslim juga begitu, Islam, Protestan Katolik juga begitu, tapi tidak terlalu jauh signifikansinya. Kemudian untuk suku, kami hanya menampilkan yang besar saja, hanya 2 yang di atas 10%. Jadi suku-suku yang kecil tidak dimasukkan karena jumlah sampelnya kurang memadai untuk dijadikan sebagai data indikatif. Untuk pemilih Jawa itu kan 37,4%, jadi cukup tinggi. Nah, pemilih Jawa ini di rentang Ganjar dan Prabowo. Itu di dalam rentang margin of error. Jadi yang pemilih Jawa yang kuat itu pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Kalau etnis Sunda, suku Sunda itu dengan klaster jumlah populasi 15% itu terbelah lebih mayoritas ke Prabowo Gibran, tapi disusul Anies Muhaimin. Juga tidak terlalu jauh terpautnya baru Ganjar Mahfud, dan ini banyak di Jawa Barat tentunya. Ini memang melihat ya peta tadi Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih kuat di Prabowo dan Ganjar, makanya etnis Jawa pun Prabowo dan Ganjar lebih tinggi. Kemudian di Jawa Barat itu Prabowo dan Anies, makanya Sunda juga lebih banyak di Prabowo dan Anies. Baik, selanjutnya ini dari sisi cross tabulasi terhadap usia generasi Z. Kita lihat kemudian milenial, matang, dan seterusnya cenderung tersebar, tapi agak unggul sedikit di Prabowo, kecuali generasi X yang imbang. Selanjutnya, ini cross tabulasi terhadap pemilih yang merasa terasosiasi dengan organisasi Islam, NU, dengan populasi 51%, pertama ke Prabowo Gibran,
kemudian ke Ganjar Mahfud, kemudian Anies Muhaimin. Tapi relatif tersebar ya, karena ini data indikatif. Tersebar, jadi tidak ada yang terlalu dominan, tidak ada yang terlalu lemah. Selanjutnya, kita bergeser ke berdasarkan pilihan partai politik, Bapak Ibu semua, ini adalah temuannya. Kalau kita perhatikan dari temuan ini, hampir semua 90% partai pendukung koalisi itu sudah memilih sesuai dengan pilihan atau keputusan partai masing-masing, kecuali hanya satu partai. Kalau kita perhatikan yang mendukung Ganjar Mahfud adalah PDIP, PDI Perjuangan, dan P3. Nah, PDI Perjuangan cukup solid, 71,2%, yang sudah dari pemilih, klaster pemilih PDI Perjuangan 71%, lalu ke Prabowo, baru ke Anies gitu. Nah, Partai Gerindra yang sudah solid mendukung Prabowo 75%, sisanya ke Ganjar, baru ke Anies. Partai Golkar, kalau kita perhatikan koalisi Prabowo, Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN itu sudah relatif terkumpul lebih banyak mendukung Prabowo Gibran, tetapi belum begitu maksimal. Kalau kita perhatikan Partai Demokrat baru 45, PAN baru 45, Demokrat baru 50, kemudian Partai Golkar baru 49, baru Gerindra yang mencapai angka di atas 70%. Begitu juga untuk pendukung Anies Baswedan Muhaimin, 3 partainya sudah cukup solid. Kalau kita perhatikan PKB di survei kami sebelumnya itu lebih banyak ke Anies Muhaimin, sekarang sudah bergeser. Sudah mayoritas PKB bergeser ke pemilih Anies Muhaimin menjadi 51%, sudah lebih dari separuhnya, baru ke pemilih yang lain. Partai Nasdem lebih tinggi lagi 61,4%, ke PKS 65,8%. Jadi 3 partai pendukung Anies juga sudah solid, tapi tetap belum maksimal ya, harus masih tersebar di pemilih yang lain. Hampir di semua partai demikian potretnya. Nah, cuma hanya P3 saja agak tersebar, lebih banyak sedikit ke Anies Muhaimin, tetapi juga tidak terpaut jauh dengan yang lainnya. Jadi relatif tersebar. Baik, terakhir ini adalah cross tabulasi, cross step terhadap bagaimana peta sebaran Capres-Cawapres berdasarkan mengukur efek elektoral Jokowi. Karena faktor ini juga penting. Jadi per hari ini untuk bulan November 2023, tingkat kepuasan atau approval rating kepada pemerintahan Jokowi Maruf Amin 76,2%, gabungan dari sangat puas dan cukup puas. Nah, ini setelah kita dalami, yang puas 76,20% ini kemana larinya? Pilihannya terhadap Pilpres. Ternyata dari 76,2% yang mengapresiasi kinerja Jokowi secara positif, itu 39,2% ke Prabowo Gibran, kemudian ke Ganjar Mahfud 34,9%, ke Anies Muhaimin 20,8%. Jadi dari data ini cukup menarik bahwa pertama, yang puas kepada kinerja Jokowi mayoritas ke Prabowo Gibran, meskipun terbelah ke Ganjar Mahfud juga tinggi gitu. Kira-kira kalau kita lihat sudah mulai bergeser tapi masih terbelah, dan jangan lupa ke Anies Muhaimin juga relatif tinggi. Yang mengapresiasi puas ternyata memilih Anies Muhaimin juga cukup tinggi, sekitar 20,8%. Lalu kita sebaliknya kita dalami yang tidak puas dengan jumlah 14%. Jadi yang puas tadi 76,2%, yang tidak puas 14%. Kemana 14% ini pilihannya? Ke Prabowo Gibran 41,3%, Anies Muhaimin 37,8%, Ganjar Mahfud 14,5%. Jadi kalau kita perhatikan tadi, yang puas pada kinerja Jokowi itu terbelah kuatnya ke Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Sementara yang tidak puas itu ke Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, terpaut dalam margin of error. Jadi relatif sama sebarannya. Ini kami juga mendalami tentang kemana terkait dengan pilihan pemilih ketika ditanyakan sejauh mana pengaruh Jokowi. Jadi ketika ditanyakan sebaran pengaruh Jokowi itu mereka mempertimbangkan sebesar 46,7%, kemudian pemilih yang mengatakan akan memilih berdasarkan dukungan Jokowi itu mengikuti arah Pak Jokowi itu 16,2%, sebaran pemilih yang mengatakan tidak mendukung, tidak mengikuti, tidak terpengaruh dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi 20,2%. Nah, dari yang mempertimbangkan itu ke Prabowo Gibran 41%, ke Ganjar Mahfud 30,9%, ke Anies Muhaimin 21,4%. Sementara yang
mengikuti arah Jokowi itu mayoritas cukup dominan ke Prabowo Gibran, baru ke Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Dan yang menyatakan tidak terpengaruh dengan arah Jokowi, tidak terpengaruh dengan figur Jokowi, itu mayoritas ke Anies Muhaimin dan Ganjar. Jadi sudah terlihat petanya, yang tidak mengikuti atau tidak terpengaruh pada Jokowi itu terbelah kepada Anies Ganjar, sementara yang mengikuti arah Jokowi itu sudah fokus ke Prabowo Gibran, sementara yang masih mempertimbangkan masih terbelah tapi lebih banyak ke Prabowo Gibran. Baik, Bapak Ibu, yang saya hormati, sedikit lagi, ini adalah sebaran berdasarkan pemilih Pilpres 2019 yang lalu. Nah, ini juga menarik datanya, pemilih Pak Jokowi, kalau berdasarkan dan Pak Prabowo ya, 2019, Jokowi dan Prabowo, ini klasternya kan perolehannya tadi 5545 lebih kurang di Pilpres kemarin. Tapi kan kita ada tidak tahu tidak jawabnya. Sehingga di klaster survei yang memilih dalam survei kami, 52% ke Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 yang lalu, itu sebarannya masih ke Ganjar Mahfud paling tinggi, 47,2%, ke Prabowo 27,2%, Anies Muhaimin 19,2%. Jadi saya ulangi, pemilih Jokowi 2019 mayoritas masih ke hampir separuhnya ke Ganjar, tapi seperempatnya, lebih dari seperempatnya ke Prabowo Gibran, tapi juga ada yang ke Anies Muhaimin ternyata sekitar 19%. Sedangkan pemilih yang kita deteksi kemarin memilih pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019 yang lalu, sebarannya mereka cukup masih tetap setia mendukung Prabowo, yaitu pasangan Prabowo Gibran, 56,2%. Lebih dari separuh pemilih Prabowo di 2019 masih bertahan setia memilih Prabowo, kira-kira gitu. Tapi sudah 30% bergeser memilih Anies Baswedan dan sedikit ke Ganjar Mahfud sekitar 9,6%. Jadi kalau petanya kira-kira begini, pemilih Jokowi 2019 yang lalu itu masih ke Ganjar mayoritas, tapi juga terbelah ke Prabowo dan Anies. Sementara pemilih Prabowo itu mayoritas ke Prabowo, lumayan juga ke Anies Muhaimin dan sedikit ke Ganjar Mahfud. Saya kira itu. Terakhir adalah peta persebaran elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan tipologi dan kemantapan pilihan. Ini penting untuk melihat apakah sudah mantap, apakah ada pergeseran, apakah mungkin peta elektoral ini berubah dan seterusnya, maka kita perlu lihat kemantapan pilihan. Yang kedua, bagaimana karakter atau tipologi dari pemilih Indonesia. Ini kita buka dulu sedikit data tipologi pemilih Indonesia dengan mengelompokkan yang memilih berbasis pada parameter personalnya, dia memilih kinerja, pengalaman kandidat, kualitas, kompetensi, visi misi dan program kandidat. Ini kita kelompokkan pemilih rasional. Jumlah pemilih rasional di Indonesia itu ternyata cukup tinggi, 49%. Lalu ada pemilih yang memilih karena alasan usia, karena muda, misalnya, karena senior, misalnya, karena penampilan fisiknya, tampan, jenis karena gender, dan dari 4 ini, kemudian karakter personal, tegas, santun, berani, merakyat, dan sebagainya, ini total pemilih psikologis Indonesia 23,3%. Dan terakhir, pemilih sosiologis yang dipotret karena memilih berdasarkan kesamaan agama, asal daerah, dan suku, itu hanya 15,9%. Ini data pemilih Indonesia, demografi pemilih Indonesia. Sekarang kita masuk, pemilih yang tadi kita bedah, pilihannya kemana? Bukan, pemilih tipologi pemilih Anies seperti apa, pemilih Prabowo seperti apa, pemilih Ganjar seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan pemilih Anies, dulu ini yang pemilih Anies, pemilih rasionalnya 52,6%. Dari klaster jumlah pemilih Anies 24,4% itu, 100%-nya 24,4, 52,6 adalah terdeteksi pemilih rasional, 21% pemilih sosiologis, dan 17% pemilih psikologis. Sementara pemilih Ganjar, profil demografinya dari sisi tipologi, pemilih rasionalnya juga cukup tinggi, sama 49,4%, pemilih psikologisnya 23,2%, pemilih sosiologisnya 14,2%. Kemudian pemilih Prabowo Gibran itu juga tinggi, terpaut tidak terlalu jauh, pemilih rasional 47,2%, pemilih psikologisnya 27,6%, pemilih sosiologisnya 14,7%. Nah, ini kalau kita lihat bedah data penting saya kira untuk membaca demografi pemilih Indonesia dan juga penting buat para
pendekatan para kandidat, tim pemenangan untuk mendekati para pemilih. Nah, ini adalah dari sisi peluang mengubah pilihan, kemantapan pilihan. Jadi setelah kita tanya, pemilih Indonesia ini yang harus hati-hati ini, semuanya, Pak Andre, Pak Masinton, Pak Saroni, semuanya ada mungkin berubah. Kenapa? Karena separuh pemilih Indonesia sudah mengatakan tidak mengubah pilihan lagi strong, sebagai strong voters, kita istilahkan. Tapi jangan lupa, ada 37,6% yang masih mungkin berubah. Mereka swing. Ini yang harus diantisipasi. Dan kemudian yang ketiga adalah tidak tahu, tidak jawabnya, undecided voters, kita istilahkan menjadi ini sekitar 13%. Jadi gambaran demografi karakter pemilih Indonesia sekarang ini, tingkat kemantapannya separuh pemilihnya sudah mantap, pemilih yang kuat. Sekitar 37% pemilih ini masih mungkin berubah, dan 13,2% sebenarnya belum punya pilihan atau mereka sangat mungkin merubah pilihannya begitu. Bagaimana peta berdasarkan cross tabulasi dari masing-masing kandidat? Pemilih Anies itu, pemilih strongnya Anies 54%, pemilih swingnya 35,6%, pemilih yang undecided atau belum menentukan pilihan yang kita cross tabulasi ada 10%. Kemudian pemilih Ganjar Mahfud yang strong 44%, swing 41%, sementara pemilih Prabowo Gibran 51% strong, swingnya 37,1%. Hampir berimbang semuanya. Dan ini adalah elektabilitas head to head kita dua pasang. Seandainya Pilpres 2 putaran, kita tidak tahu. Kalau seandainya 2 putaran, ini gambarannya. Yang pertama, kita asumsikan Anies Muhaimin berhadapan dengan Ganjar Mahfud. Prabowo gagal di putaran pertama, maka petanya Ganjar Mahfud 40,9%, Anies Muhaimin 33,1%, tapi yang tidak tahu tidak jawabnya sangat tinggi, 26,0%. Jadi pemilih Prabowo cukup besar menunggu di sini. Kemudian simulasi yang kedua, diasumsikan Ganjar yang tidak lolos di putaran pertama, yang berhadapan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, perolehannya 55,8% Prabowo Gibran, 28,8% Anies Muhaimin. Undecided-nya yang belum menentukan pilihan 15, lari ke tidak menentukan pilihan 15,4%. Simulasi yang ketiga, ini kalau diasumsikan Anies yang tidak lolos di putaran pertama, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan hasil Prabowo Gibran 49,9%, Ganjar Mahfud 32,9%, dan 17,2%-nya memilih belum menentukan pilihan. Ini potret kalau Pilpres dilakukan di putaran kedua, berlangsung dalam 2 putaran. Dan ini ada potret buat para politisi, partai politik, aktivis partai. Ternyata ada kenaikan sedikit, dulu belasan mungkin, tapi juga tetap termasuk rendah. Party ID kita, pemilih merasa teridentifikasi cukup dekat kepada partai hanya 20,40% dari seluruh pemilih Indonesia. Dan ini ada peta elektabilitas per hari ini. PDI Perjuangan si tertinggi di perolehan 23,0%, yang kedua Partai Gerindra 18,1%. Nah, yang ketiga Golkar, PKB dan Nasdem imbang. Ini tidak bisa disebut nomor urut 3, 4, 5. Jadi yang berpotensi masuk 3 besar per hari ini data November adalah Golkar, PKB atau Nasdem. Golkar atau PKB atau Nasdem karena perolehan sama-sama 8%, 8,4%, 8,4% dan 8,3%. Selisihnya hanya 0, sementara margin of error-nya 2,9% plus minus. Jadi itu ya, tidak bisa disebut Golkar nomor 3, PKB nomor 4 dan Nasdem nomor 3. Bisa jadi Nasdem nomor 3 bukan nomor 5. PKB bisa jadi nomor 3 dan seterusnya karena mereka berada di rentang margin of error. Kemudian yang selanjutnya PKS 6,5%, Partai Demokrat 5,1%, Partai Amanat Nasional 4,8%, Partai Persatuan Pembangunan 3,2%,
Perindo 2,1%, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI 1,8%, Hanura 0,7%, dan Partai Garuda 0,3%, dan partai lainnya 0,1%. Jadi kalau kita perhatikan, kalau menggunakan data ini yang berpotensi lolos di ambang batas parlemen 4%, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partai. Yaitu PD Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. Meskipun P3 dan Perindo, serta PSI, terutama P3 ya, yang berpotensi juga lolos. Karena di sini kan masih ada tidak tahu, tidak jawabnya. Ini adalah peta elektabilitas partai. Nah, ini adalah tren partai. Kita lihat di PDIP ada penurunan, tapi di penurunan sangat tipis, margin error. Jadi cara bacanya bisa stagnan atau bisa stabil. Tapi ada potensi penurunan. Gerindra itu juga di margin error kenaikannya ya stabil, tapi ada potensi kenaikan. Kemudian Partai Golkar, Partai PKB, dan Partai Nasdem di rentang margin error, mereka relatif stabil sebenarnya. Begitu juga PKS ada kenaikan, tapi masih di margin error semua, kenaikannya tidak terlalu signifikan dan penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Itu dari temuannya. Saya akan mereview sedikit kesimpulan dari temuan survei kami pada bulan November, Poltreking Indonesia tatap muka dengan populasi sampel di seluruh Indonesia secara proporsional. Yang pertama adalah pada simulasi surat suara 3 nama calon presiden tunggal sebelum dibuat simulasi kertas suara, itu angka elektabilitas Prabowo 41,7%. Kemudian disusul oleh Ganjar 31,0%, lalu Anies Baswedan 25,7%. Yang mendekat itu Anies dan Ganjar semakin tipis jaraknya, kemudian Prabowo dan Ganjar itu sedikit menjauh dibandingkan survei-survei sebelumnya yang kami lakukan. Dan di sini tren elektabilitas Ganjar Pranowo cenderung fluktuatif. Kalau dilihat dibentangkan trennya dari bulan Juli sampai dengan November 2023, lalu ada penurunan di bulan November. Jadi fluktuatif, sekarang trennya sedang turun. Sedangkan Anies juga cenderung fluktuatif, tapi sempat turun, tapi sekarang mengalami kenaikan sejak deklarasi Capres-Cawapres pada awal September 2023. Jadi kalau kita perhatikan, di pasangan juga nanti saya sedikit kasih analisa. Kemudian Prabowo menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan trennya. Kesimpulan kedua, pada surat suara, simulasi kertas suara berpasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Gibran ini memperoleh angka elektabilitas 40,2%, dibandingkan survei sebulan sebelumnya ada kenaikan, trennya naik. Kemudian pasangan yang kedua Ganjar Mahfud 30,1%, ada penurunan tapi sangat tipis sekali. Kemudian yang ketiga pasangan Anies Muhaimin 24,4%, ada kenaikan yang cukup signifikan 6,0%. Jadi kalau sedikit saya kembali zoom in ke peta persebaran provinsi, kalau dilihat ada terdeteksi pergeseran pemilih Prabowo di Jawa Barat ke Anies Baswedan, sehingga Anies membuat lebih tinggi penambahan dan sedikit ke Ganjar, dan Prabowo ada turun. Poin yang kedua bisa jadi adalah dari sisi undecided voters-nya itu sudah bergeser menentukan pilihan. Mereka sudah menentukan pilihan sehingga jumlah undecided-nya semakin berkurang. Jadi perolehan elektabilitas menjadi naik. Jadi tidak otomatis semuanya bergeser, bermigrasi, tapi ada faktor pemilih yang belum menentukan pilihan karena sudah ada kepastian pasangan mendaftar resmi ke KPU dan sudah ada pasangan, sehingga yang tadinya belum menentukan pilihan sampai 20%, sekarang turun drastis. Nah, penurunan dia menyebar ke 3 pasangan, satu itu. Kedua, ada migrasi memang. Tapi faktor migrasi tidak lebih besar dari faktor bergesernya pemilih yang belum menentukan pilihan ketika kita lihat dari simulasi berpasangan. Kemudian di Jawa Tengah itu terlihat ada penurunan pergeseran pemilih Ganjar Mahfud ke pemilih Prabowo. Gibran cukup signifikan juga, ada turun, yang satu naik. Di Jawa Timur relatif bertarung ketiga-tiganya. Itu dari kesimpulan sementara dari basisnya. Jadi kalau dibaca basisnya Pak Prabowo dengan berpasangan, dinamika pasangan ada penurunan sedikit, kemudian
tetapi di basis Jokowi justru dia naik pasangan ini di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Begitu juga pasangan Anies yang mendapatkan limpahan elektoral di Jawa Barat naik penambahan, di Jawa Timur ada kenaikan sedikit, tapi di Jawa Tengah juga kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Sementara Ganjar Pranowo mengalami potensi penurunan di Jawa Tengah, di Jawa Timur relatif stabil atau stagnan, dan di Jawa Barat ada kenaikan sedikit. Jadi polanya agak sedikit terbaca. Kesimpulan yang keempat, publik yang merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi ini 76,2%. Itu sebarannya lebih banyak, tertingginya memang pemilih Jokowi atau yang mengapresiasi kinerja Jokowi lebih banyak ke Prabowo Gibran, yaitu 39,2%, disusul pasangan Ganjar Mahfud tidak terlalu jauh 34,9%, baru pasangan Anies Muhaimin juga cukup lumayan 20,8%. Temuan kami yang ketiga adalah kenaikan dan penurunan. Yang kelima, pada simulasi head to head, pasangan diasumsikan dua pasangan, tadi bisa kita lihat sudah ada angkanya, tidak perlu saya ulang lagi. Jadi kalau misalnya Ganjar tidak lolos, Anies dan itu sudah ada angkanya di sini semua. Kesimpulan keenam yang ini tadi saya ingin mengatakan, menganalisa bagian terakhir, analisa terkait dengan tren elektabilitas. Kalau misalnya yang pertama, tren ini Pilpres akan berlangsung 2 putaran, asumsi pertama, di mana pasangan Prabowo Gibran, Raka Buming Raka berpotensi besar lolos pada putaran pertama. Dengan angka elektabilitas, pasangan Prabowo Gibran itu berpotensi, yang paling berpotensi masuk putaran kedua, berhadapan dengan pasangan Ganjar Mahfud jika elektabilitasnya mengalami koreksi. Artinya tren yang sekarang Ganjar turun, Anies naik, itu hanya tren sesaat, tren jangka pendek. Efek dari momentum pendaftaran di KPU atau efek dari berpasangannya capres-cawapres sehingga trennya kembali landai lagi. Kalau trennya landai stabil semua, maka yang akan masuk putaran kedua adalah Prabowo Gibran dan Ganjar. Anies tidak bisa menyusul. Itu yang pertama. Sehingga perlu di capture adalah potensi masuk putaran kedua adalah pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Yang kedua, skenario yang mungkin terjadi kalau dianalisa proyeksi Pilpres jika berlangsung 2 putaran, jika tren ini berlanjut. Kalau tren ini berlanjut, ini kabar baik buat Bang Saroni, ternyata Anies terus naik. Nah, ini harus diantisipasi oleh Bang Masinton, kalau trennya Mas Ganjar yang agak turun itu juga berlanjut. Nah, bisa cross, entah 1 bulan, 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi itu cross. Bisa jadi yang Anies yang lebih unggul daripada Ganjar. Dengan asumsi Prabowo juga relatif stabil. Artinya ngikutin trennya semua. Ini analisis tren ya. Prabowo Gibran trennya terus naik, Anies Muhaimin juga trennya terus naik, Ganjar juga ada trennya turun, maka dia bisa cross. Maka yang berpotensi masuk putaran kedua jika Pilpres berlangsung dalam 2 putaran adalah Prabowo Gibran versus Anies Muhaimin. Nah, skenario yang ketiga harus kita buka, potensi yang ketiga, kalau ternyata pergerakannya ini semua tetap sama, tapi ada pergeserannya relatif lebih signifikan, artinya ada potensi tren tadi Prabowo Gibrannya signifikan kenaikannya, sampai melampaui 45%, di saat yang sama Anies atau Ganjar, kita menggunakan tren ini saja, kita buat garis putus-putus, itu juga ada mengalami penurunan, itu artinya kalau ternyata pasangan Prabowo Gibran melampaui 45%, ada potensi Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Sehingga analisis tren ini baru membuka potensi kemungkinan Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Tapi belum bisa disimpulkan, karena angkanya baru 40. Tapi kalau ternyata dalam 1-2 bulan perkembangannya, ternyata melampaui 45, maka itu ada potensi Pilpres dalam 1 putaran dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Itu kemungkinan berdasarkan analisis tren. Tapi kalau ternyata kita di luar tren hari ini, ya analisis bisa berubah fluktuasi. Artinya ini bagian terakhir ya. Nah, kesimpulan ke-9 ke-8 ini, ini ternyata masih banyak mungkin mengubah pilihan. Kemudian juga meski belum ini juga kita
lihat kesimpulan semua masih tinggi angka swing dan undecided-nya, ada kemungkinan ada perubahan. Jadi di luar analisis tren, artinya pergerakannya tidak mengikuti pola tren dalam survei ini, ya masih bisa berubah. Urutan bisa berubah, tiba-tiba ada dinamika politik yang kencang, ada satu yang tiba-tiba mengalami degradasi elektoral yang sangat tajam, kemudian ada pasangan yang mengalami terdongkrak, dia mengalami kenaikan elektabilitas, itu bisa terjadi. Tapi kami tidak melakukan analisis itu karena berbasis pada data adalah analisis tren. Jadi mungkin saja berubah. Kenapa? Karena pemilih masih mungkin berubah. Dan kalau itu yang terjadi ya di luar prediksi pola seperti yang saya katakan tadi. Tapi kalau mengikuti pola tren, kemungkinan skenario tadi. Skenario pertama, potensi proyeksi pertama analisisnya Pilpres 2 putaran akan diikuti Prabowo Gibran versus Ganjar Mahfud. Kalau trennya kembali normal seperti sebelum-sebelumnya. Tapi tren ini berlanjut, maka putaran kedua akan diikuti oleh Prabowo Gibran versus Anies Mohaimin. Nah, tahu skenario yang ketiga, Pilpres hanya berlangsung 1 putaran, kemudian ada kenaikan yang trennya itu sama polanya, tapi mengalami perkembangan pertumbuhan elektoral di pasangan Prabowo Gibran misalnya juga tinggi. Nah, itu bisa berpotensi membuka potensi 1 putaran. Terakhir, kesimpulan ketujuh, ini ada peta partai, tadi saya tidak perlu mengulang lagi, saya kira itu peta politik hari ini, saya ulangi sebagai penutup pemaparan ini, bahwa ini ada peta potret perilaku pemilih, pilihan pemilih, peta elektoral per November awal 2023. Desember, Januari, Februari masih mungkin berubah. Dan jangan lupa, Pilpres bukan berlangsung di bulan November, Pilpres kita, Indonesia, berlangsung di 14 Februari 2024. Jadi kalau dipotret yang elektabilitasnya tertinggi di 14 Februari 2024, maka mereka lah, pasangan itulah yang akan memenangkan pertarungan. Jadi harus menjaga ritme elektabilitas itu harus puncaknya di 14 Februari 2024. Itu mungkin Mas Arya temuan survei Poltering Indonesia yang saya sampaikan. Terima kasih Bang Andre, Bang Masinton, dan Bang Saroni atas kesediaan waktunya. Tadi Bang Andre saya bilang saya undang ini para calon gubernur. Nggak tahu kalau meleset calon menteri ini. Gubernur DKI sama gubernur Sumbar ya. Bang Masinton gubernur Sumbar. Enggak. Terima kasih. Ampun Masinton gubernur Sumut. Kita ngikut Roni aja di Jakarta. Oh, jadi bagusnya Roni nanti. Kita ngawal Om Roni aja di Jakarta. Oke, terima kasih banyak Mas Hanta Yuda atas pemaparannya. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman wartawan ya, sebelum masuk nanti ke Bang Sahroni, Bang Andre, Bang Masinton, saya ingin sampaikan untuk teman-teman jurnalis ya, untuk mengisi kolom chat di Zoom ataupun di YouTube ada barcode. Karena di sana nanti menjadi bahan dari kami untuk mengirimkan hasil laporan maupun press release. Jadi silakan teman-teman jurnalis bisa mengisi data yang sudah kami tampilkan baik di Zoom maupun di YouTube, sekedar untuk mengingatkan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Hanta Yuda atas pemaparannya. Jadi sekali lagi ini adalah potret awal November, jadi ada dinamika yang berpotensi berubahnya juga cukup lumayan. Tadi ada sekitar 37% ya, yang ada pemilih yang potensi berubah. Nah, oke, sekarang masuk giliran ke bapak-bapak tadi calon gubernur ya. Nah, karena kita belum ada nomor urut kandidat ya. Gimana ini? Kalau di survei itu kita mengurutkannya berdasarkan abjad. Jadi abjad ada di survei itu ada pertama Anies, kedua Ganjar, ketiga baru Prabowo. Jadi biar fair saya berdasarkan abjad saja. Jadi kalau berdasarkan abjad, urutan pertama yaitu Bang Sahroni. Jadi silahkan Bang Sahroni mungkin ada hal yang ditanggapi dari hasil survei yang barusan dipaparkan oleh Mas Hanta Yuda, misalnya terkait dengan tren Anies yang mempunyai kecenderungan naik ya sejak per September dan kemudian kembali naik juga misalnya terbaru ya November. Silakan Bang Sahroni, waktu kami persilahkan. Selamat siang. Selamat siang. Bapak para gubernur Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ampun. Jadi terima kasih ya Pak Hanta Yuda mengeluarkan rilis.
kan terkait dengan dinamika proses yang sudah berjalan, kiranya benar yang Pak Hanta Yuda menyampaikan bahwa hasil survei ini bukan pada saat hasil survei Februari mendatang, tapi ada waktu perkiraan hampir 90 hari ke depan. Kita dalam koalisi Anies Amin sendiri adalah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan satu kampanye ke depan yang lebih masif, dan tentunya survei ini bukan berarti menjadi bagian kemenangan ada di depan mata, tapi minimal angka yang kiranya naik ini adalah membuahkan hasil dari kerja-kerja yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir. Tapi dalam kondisi yang luar biasa ini, mudah-mudahan yang pertama adalah bagaimana pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman. Tidak ada lagi istilah kata perpecahan. Tidak ada lagi dalam kaitan dengan proses cawe-cawe yang mungkin melibatkan para institusi yang mestinya netral jadi nggak netral. Nah, inilah yang kita harapkan, pemilu 2024 mendatang adalah pemilu yang sangat fair, tidak dalam kondisi melibatkan dalam struktur institusi terkait yang ada di Republik ini. Yuk, mari kita, para junior-junior ini kayak Bang Andre, Bang Masinton, saya, mengedepankan untuk mempromosikan terkait pemilu yang cukup baik untuk agar proses dalam belajar politik di Republik ini jangan sampai berimbas pada periode selanjutnya. Kita nggak mau nanti para anak muda kayak saya, Bang Andre, Bang Masinton ini nanti cuman ada urusannya cuman dendam sesaat, yang hasil pemilu siapapun pemenangnya harus kita hormati, tapi dengan cara yang cukup fair. Demikian, Bang Hanta. Siap, terima kasih. Makasih, Pak Saroni. Mantap. Oke, saya pikir ini testimoni yang saya pikir kita semua sepakat ya untuk pemilu yang bersih dan fair. Itu catatan penting kita ya. Meskipun kita tertarik juga terkait dengan tanggapan Bang Sahroni terkait dengan hasil survei tadi, jika mungkin nanti di sesi selanjutnya kali ya untuk ada 90 hari. Ada 90 hari ya, masih 90 hari dan betul dinamika suaranya saya pikir juga masih bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Oke, baik, ke urutan abjad selanjutnya yaitu ke Bang Masinton ya, karena kalau di pertanyaan survei tadi setelah Anies menanyakan ke Ganjar. Silakan Bang Masinton, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih teman-teman Poltreking, moderator dan Bung Hanta Yuda, dan ini sahabat tetangga dapil saya nih, Bung Ahmad Sahroni, Cagup DKI. Ya, saya ngikutin aja ntar. Dan Pak Cagup, Pak Andre Rosiade, serta teman-teman media. Nah, tentu cocok lah ya, Bang Masinton. Cocok berarti. Tetangga. Jadi ini kan masih sangat fluktuatif ya, ada 37% juga yang masih belum menentukan sikap. Nah, tentu potensi dua putaran itu sangat besar potensinya gitu ya. Nah, tentu yang menjadi belakangan ini adalah yang dipertanyakan oleh publik itu adalah tentang adanya unsur dari kalau saya membahasakan itu ya ada unsur penyelundupan sebenarnya terhadap, dengan kita lihat putusan MK itu ya. Kalau kemarin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sudah menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran itu.
pelanggaran etik di dalam hukum itu kan norma etik itu adalah hukum yang lebih tinggi dari apa yang tertulis itu. Nah, tentu ini juga akan mempengaruhi tentang persepsi publik nantinya ya. Kalau kita lihat bagaimana sebuah aturan bisa ditabrak dan kemudian terjadi penyelundupan itu. Nah, tentu bagi saya pemilu ini ya sudah diawali dengan start yang berpotensi ya adanya penyelundupan hukum itu. Nah, tentu yang harus kita jaga bersama dalam konteks pemilu ini agar pemilu ini tidak hanya sekedar ajang ritual 5 tahunan, tapi pemilu yang benar-benar melahirkan kepemimpinan yang legitimate, pemilu yang bisa menghormati proses jujur, adil, dan terpercaya itu, dan pemilu yang berlangsung ya tanpa campur tangan kekuasaan negara. Nah, ini yang harus menjadi concern utama kita dalam menyelenggarakan momentum demokrasi 5 tahunan ini. Nah, maka menjadi penting bahwa apapun itu ya semua ingin menang. Kami tentu harus bekerja keras sebagai partai PDI Perjuangan dan juga beserta partai-partai lain yang berada dalam pendukung Pak Ganjar, Prof. Mahfud. Tentu kami bekerja keras terus dengan penuh keyakinan, turun ke masyarakat, menyampaikan gagasan-gagasan besar tentang program-program dari Pak Ganjar, Pak Mahfud nantinya. Nah, itu akan menjadi concern kami. Namun, gagasan besar, ide besar ini akan hilang seketika kalau kemudian pemilunya berlangsung secara tidak fair, kalau begitu, umpama begitu ya. Nah, maka ini menjadi concern kita, karena pemilu ini bukan sekedar ajang menang kalah, tapi pemilu ini harus menjadi bagian konsolidasi demokrasi dan konsolidasi kebangsaan kita. Karena itulah pemilu diselenggarakan sebagai sarana, bukan tujuan. Pemilu sebagai sebuah sarana, maka sarana ini harus kita jaga. Kita jaga dia berlangsung secara fair, adil, jujur, dan terpercaya hasilnya, agar bisa melahirkan kepemimpinan yang legitimate di hadapan rakyat. Nah, tentu tugas kami adalah menyampaikan terus, bekerja keras, meyakinkan pemilih-pemilih masyarakat Indonesia yang tadi kalau terpotret dari surveinya Poltreking yang 37% ini. Seperti itu, Bung. Terima kasih Bang Masinton atas komentar ya, dan saya pikir pesannya sama. Kita berharap pemilu yang free and fair ya, dan tadi ada highlight penting juga terkait dengan dinamika ke depan. Menangkap pesan penting dari survei ini, ada 30 lebih ya, sepertiga lebih pemilih yang memang masih berubah pilihan ya, meskipun kalau di survei undecided-nya memang kecil, tapi dari pilihan-pilihan yang ada memang ada potensi berubah. Nah, itu terkait dengan dinamika elektoralnya, tapi secara prinsip saya pikir pesannya clear, yaitu free and fair. Kita semua juga saya pikir sepakat. Oke, selanjutnya ya di abjad terakhir yaitu pasangan Prabowo Gibran, ada Bang Andre, silahkan, waktu kami persilahkan Bang Andre. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf Bang Andre, saya ingin mengingatkan teman-teman jurnalis, ada yang kelupaan ini, mereka bisa bertanya di kolom chat Zoom ya. Silahkan teman-teman jurnalis jika ada pertanyaan. Maaf Bang Andre, silahkan Bang Andre. Ya, terima kasih Bang Arya, Bang Hanta, lalu calon gubernur DKI, Bang Sahroni, dan mungkin calon wakil gubernurnya Bang Masinton. Nah, kalau Bang Masinton itu teman demo saya dulu. Jadi begini, tentu apapun hasil surveinya ya, kita mensyukuri ya, alhamdulillah surveinya Poltreking hari ini menunjukkan bahwa tren survei Pak Prabowo pasca
keputusan Mahkamah Konstitusi itu terus naik, ya, terus naik. Itu yang saya lihat ya. Ini patut kita syukuri. Kita lihat ada berbagai lembaga survei yang merilis dalam beberapa hari ini. Ada Populi Center beberapa hari yang lalu juga hari ini Poltreking, bahkan mungkin kalau kita mendapat bocoran survei SMRC, meskipun SMRC membantah itu dari mereka ya, tapi saya meyakini itu survei yang mereka keluarkan mungkin untuk konsumsi Bang Masinton internal gitu. Tapi itu tersebar, itu melihat bahwa survei Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah stabil di angka 40% lebih. Bisa 40,2% seperti yang survei Poltreking, atau 43 versi surveinya Populi Center, atau 45% survei versi surveinya SMRC bocoran, yang diduga bocoran SMRC. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat setelah hasil hasil survei sebentar. Ini ada agak ramai sedikit. Bang Andre, oke Bang Andre, kami tunggu saja ya, karena terpotong. Silakan Bang Andre. Udah. Oke. Lagi acara agak ramai di sini. Kita mute-kan dulu acaranya. Jadi begini. Jadi ini menunjukkan bahwa kami syukuri bahwa tren survei pasca MK ini alhamdulillah terus naik. Meskipun kita tahu serangan-serangan dari berbagai kubu secara masif dihajar kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Berbagai isu yang ditiupkan, tapi alhamdulillah masyarakat sangat objektif, sangat rasional. Saya tangkap ya, bahwa zaman sekarang adalah zaman digital. Masyarakat sudah sangat aware bahwa isu, hoax, fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat. Dan saya melihat apresiasi dari masyarakat kepada Pak Prabowo, bagaimana terpaan isu terhadap Pak Prabowo, beliau menghadapi dengan senyuman. Sehingga ini yang menambah simpati masyarakat. Karena masyarakat melihat bahwa kegaduhan itu tidak perlu lagi di pemilu 2024. Masyarakat tentu ingin memilih pemimpin yang bisa memastikan keberlanjutan kepemimpinan Pak Jokowi, bagaimana keberhasilan program-program dan keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, mereka melihat bahwa figur Pak Prabowo ini dan Mas Gibran adalah figur yang layak dan cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, ini yang terlihat dari survei, sehingga kita melihat di survei Bang Hanta dan berbagai lembaga survei yang dalam beberapa hari ini mengeluarkan rilis di awal November ini, bahwa Pak Prabowo trennya positif. Ini patut kita syukuri. Tapi tentu ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi. Karena kalau kita baca di survei Bang Hanta tadi, ya, kita melihat bahwa pemilih Pak Jokowi di 2019 yang memilih Pak Prabowo itu baru 27,2%. Ya, nyaris 30%. Nah, seharusnya ini peluang bagi pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bisa meningkatkan. Kalau tidak bisa 50%, ya minimal 45%. Jadi ada potensi dari 27,2% naik ke 45%, itu bisa mengunci tren satu putaran yang tadi disebutkan Bang Hanta sebagai salah satu opsi kesimpulan bahwa kemungkinan Pilpres 2024 ini bisa terjadi atau tercipta satu putaran. Karena trennya seperti itu. Kalau kita lihat survei ya, Hanta Yuda, Bang Hanta, ya, ya itu namanya kerja, Bang Saroni, kerja lapangan. Ngeri. Pasukan Pak Prabowo ini banyak kerja-kerja nyata di lapangan dan saya operasi. Nah, jadi gitu Bang Saroni. Jadi kita melihat bahwa trennya seperti itu. Ada
Populi Center beberapa hari yang lalu hari ini poltreking, lalu juga SMRC surveinya Bang Masinton yang tidak dirilis tapi bocor itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo stabil di atas 40% lebih. Ada yang 40,2%, ada yang 43%, ada yang 45%. Kita patut syukuri. Tapi melihat ini, ya kami melihat ada PR kami, Bang Hanta. Bagaimana pemilih Pak Jokowi yang hanya 27,2% ini harus kami tingkatkan kalau bisa 45%. Lalu pemilih Pak Prabowo 2019 yang terus digerus Mas Anies, tapi alhamdulillah bahwa pemilih Pak Prabowo itu 56,2%. Di 2019 sudah tetap memilih Pak Prabowo. Nah, harapan kami tentu, terutama di daerah saya Sumatera Barat, ya tentu pemilih Pak Prabowo harus kita bisa tingkatkan lagi di atas 60%. Sehingga ya pernyataan Bang Hanta tadi bahwa potensi satu putaran itu bisa kita wujudkan, ya bahwa tidak mustahil bahwa 14 Februari itu bisa menjadi pemilu yang satu putaran, ya karena melihat tren seperti ini patut kita syukuri dan ini menambah semangat tim TKN Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bekerja lebih keras lagi, untuk bekerja lebih giat lagi. Seluruh kader-kader dan pejuang politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju pastinya ini memberikan semangat kami untuk bekerja lebih giat untuk door to door dari rumah ke rumah, door to door dari kampung ke kampung, door to door dari nagari ke nagari. Itu yang kita lakukan, Bang Hanta. Sehingga insya Allah kita bisa menjaga tren yang disampaikan Bang Hanta ini bisa satu putaran. Itu pertama. Yang kedua, juga kalaupun 2 putaran kita melihat bahwa siapapun, ini teh botol nih, siapapun yang lolos ke putaran kedua, insya Allah Pak Prabowo sudah booking kursi seatnya. Itu yang saya tangkap dari hasil surveinya Bang Hanta. Itu kita patut syukuri. Tapi tentu sekali lagi ini tidak boleh menjadi kita ujub, berbesar hati, tapi ini harus melecut kita untuk bekerja lebih keras lagi. Karena potensi satu putaran itu ada. Lalu, saya sepakat dengan Bang Sahroni, Bang Masinton, bahwa kita harus menciptakan pemilu yang riang dan gembira. Kita harus pastikan pemilu ini berjalan secara jujur dan adil. Bahwa kita harus memastikan bahwa seluruh institusi negara ini harus netral. Bang Sahroni di Komisi 3 sebagai pimpinan Komisi 3 tentu bisa melakukan pengawasan kepada mitranya yang ada di Komisi 3. Saya sebagai anggota Komisi 6 DPR RI juga akan melakukan pengawasan. Bahkan saya sudah mengimbau kepada Menteri BUMN bukan hanya meminta mundur, tapi memecat direksi dan komisaris BUMN yang terlibat berkampanye atau mempromosikan kandidat capres tertentu. Nah, di TKN sendiri kita sudah menghimbau dan sudah banyak tim anggota TKN yang aktif di komisaris BUMN itu sudah mengundurkan diri, ya mulai dari Arif Rosyid, Panel Barus dan Mas Budiman Sujatmiko. Itu menunjukkan bahwa komitmen kita bahwa tidak ingin membenturkan antara jabatan publik dengan tim kampanye. Jadi saya rasa ini PR kita bersama. Lalu sekali lagi klaim-klaim rakyat kecewa, rakyat merasakan ada pelanggaran etika itu dibuktikan di 14 Februari. Kita tidak bisa mengklaim dengan narasi-narasi mengklaim bahwa rakyat kecewa, ya, rakyat marah, rakyat tidak suka. Ya, ini kan narasi-narasi yang dibangun untuk memojokkan. Ya, ini tidak bisa kita lihat, tidak kita klaim sendiri narasi itu. Karena bukti rakyat marah dan rakyat kecewa itu di 14 Februari. Gitu loh. Apakah betul klaim-klaim itu betul? Atau klaim-klaim itu hanya narasi atau klaim sepihak? Dan kami meyakini insya Allah rakyat, ya kalau melihat tren surveinya, berbagai lembaga survei, terutama poltreking hari ini, yang dirilis hari ini, kami meyakini bahwa mayoritas rakyat Indonesia ingin keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, bahwa keberhasilan ya sudah
ada di pemerintah Pak Jokowi ini harus dilanjutkan dan disempurnakan. Dan jawabannya jelas, Prabowo Gibran adalah solusi untuk Indonesia 2024-2029. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Bang Andre, cukup elaboratif ya. Tapi saya pikir pesannya juga sama, pemilu yang free and fair ya. Sekali lagi kepada teman-teman jurnalis, silakan jika ada pertanyaan bisa ke Zoom ya, atau bisa juga ke YouTube. Nah, tentu tadi Bang Masinton dan juga ada Bang Sahroni juga bisa menggunakan waktu lebih lama lagi sebenarnya, tapi akan ada sesi berikutnya nanti jika ada komentar lebih lanjut ya, yang bisa cukup elaboratif. Nah, tapi sebelum kembali lagi ke Bapak-Bapak narasumber, ada sedikit pertanyaan dari wartawan ya, untuk Mas Hanta terkait dengan tren apa yang kemudian menjelaskan misalnya kenaikan dari Prabowo, kemudian ada Anies juga ya, dari potret survei kita terakhir, dan kemudian Ganjar yang cenderung stagnan ya, maksud saya pasangan ya, pasangan Prabowo Gibran, pasangan Amin, Anies Muhaimin, dan juga ada pasangan Ganjar Mahfud ya. Tentu ada data-data yang bisa jadi belum terungkap juga tadi di bulan September misalnya soal kepuasan dan seterusnya. Silakan Pak Hanta. Terima kasih Mas Arya. Jadi saya punya 3 faktor ya untuk menjawab itu. Satu, dari tadi sebenarnya sudah sedikit saya paparkan dari temuan cross tabulasi tadi. Pertama, ada pergeseran basis-basis pemilih, terutama di pemilih-pemilih Pak Jokowi. Basis Pak Jokowi itu seperti Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada proses pergeseran yang dari yang belum menentukan pilihan itu bergeser ke pemilih Prabowo Gibran. Itu menjelaskan Prabowo Gibran kenapa meningkat di 2 provinsi itu, ditambah dari pemilih Ganjar yang berpindah. Basisnya Mas Ganjar di Jawa Tengah, itu Ganjar bergeser ke Prabowo juga ada. Jadi itu di 3 Jawa saja, belum di beberapa provinsi yang lainnya. Tapi di saat yang sama memang ada beberapa basis Prabowo yang tadinya seperti Jawa Barat, Prabowo justru mengalami penurunan. Dan itu juga bergeser ke Anies terutama, meskipun ada ke Ganjar tidak terlalu signifikan. Jadi polanya, pertama jawaban saya karena ada pergeseran perilaku pemilih merespon atau merespon terhadap dinamika politik terkini terhadap komposisi pasangan. Komposisi pasangan, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi posisi merespon isu-isu yang terkini, tadi Bang Masinton juga sudah sempat menyampaikan. Nah, posisi ini kan Mas Ganjar belakangan posisi PDIP kan semakin jelas ya sekarang, tidak bersama Jokowi lah, kira-kira begitu, sudah kita lihat. Nah, dengan posisi ini, posisi per hari ini misalnya posisi ketika melakukan tanda petik ya, kritik kepada Jokowi dan seterusnya, itu justru memberikan dampak positif kepada Anies Baswedan. Pergeserannya. Jadi katakanlah ada tergerusnya pemilih Prabowo, pemilih Jokowi yang ke Prabowo, atau pemilih Jokowi yang tadinya mendapat serangan dari kubu Pak Ganjar, itu justru menguntungkan Anies secara elektoral. Jadi kalau pola ini berlanjut, ada potensi Anies yang menguat gitu dari isu-isu itu. Itu juga menjelaskan ya peta-peta pergeserannya terkait isu. Dan saya kira PR bagi Pak Ganjar, Pak Masinton, itu harus tepat mengambil posisi. Dilema memang. Tadi Bang Andre dan Prabowo tegas soal keberlanjutan, Anies tegas tentang perubahan. Nah, posisi ini juga mempengaruhi nanti isu-isu terkini yang terupdate hari-hari ini juga berpengaruh. Nah, terakhir yang ketiga, faktor ada pergeseran dari pemilih yang mengapresiasi kinerja Jokowi. Kepuasan, approval rating Jokowi yang tadinya itu terbelah, bahkan lebih banyak ke Ganjar sedikit, sekarang bergeser ke Prabowo Gibran, lebih banyak sedikit juga, tapi meskipun masih terpaut tidak terlalu jauh. Jadi faktor-faktor ini saya kira menjadi faktor mengapa ada tren kenaikan di Prabowo Gibran dan kenaikan di Anies dan Muhaimin, dan kecenderungan stagnan atau ada potensi turun di Ganjar Mahfud. Tapi ini ada peta di bulan November. Nah, apakah di akhir November, di Desember ada perubahan? Mungkin saja. Dan kita tahu Ganjar juga pernah turun dengan isu isu sepak bola ya. Tapi kemudian Ganjar bisa naik kembali. Itu bisa terjadi tren seperti kurva terbalik. Kalau kurva terbalik itu kan dia kembali rebound. Jadi bisa naik lagi. Itu bisa juga dialami oleh Ganjar, akan naik stabil lagi.
Begitu juga Anies, apakah akan terus trennya atau bisa sebaliknya? Begitu juga Prabowo Gibran, apakah trennya terus naik seperti Bang Andri katakan, kalau terus naik kenaikan signifikan ya bisa membuka. Makanya di survei kami tadi, Bang Andre kesimpulannya ada 3 kemungkinan skenario. Bang Andre tadi hanya menyampaikan 1 di antara 3. Jadi kesimpulan pertama, Pilpres tetap berlangsung 2 putaran yang berpotensi masuk kalau trennya tidak panjang. Artinya tidak berlanjut. Seperti saya katakan tadi, Ganjar kembali rebound. Dan kalau itu yang terjadi, maka putaran kedua diikuti oleh Prabowo dan Ganjar. Seperti Bang Andri katakan, Pak Prabowo sudah punya tiket. Nah, itu dari data per hari ini, ya bisa. Yang kedua, kalau ternyata tren ini polanya berlanjut, maka akan cross Anies dan Ganjar. Anies yang bisa melewati perolehan suara Ganjar. Dan putaran kedua akan bertarung antara pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Kalau trennya terus berlanjut, tren turun dan tren naiknya. Atau yang ketiga, ada kenaikan tren yang sama polanya, tapi kenaikannya lebih signifikan. Kenaikan kalau di survei kami memang di 40,2%, tapi ternyata bisa melampaui 45%. Misalnya salah satu, tidak hanya Prabowo Gibran, tapi dalam hal ini kan Prabowo Gibran yang punya potensi di atas 45, kemudian Pilpres masih berlangsung 1-2 bulan, nah itu baru terbuka potensi dalam 1 putaran. Tapi kalau masih di bawah 45, memang potensi 2 putarannya relatif masih terbuka, lebih lebar dan lebih besar. Itu mungkin Mas Arya. Oke, terima kasih banyak Mas Hanta. Jadi sekali lagi ada 3 skenario berdasarkan elektabilitas dan tren yang sudah kita paparkan ya. Jadi intinya per hari ini lebih besar tren 2 putaran sebenarnya, karena angkanya Ganjar masih di 30-an, Prabowo sudah meskipun sudah 40, tapi ada potensi satu tapi putaran. ada potensi 1 putaran juga terbuka jika trennya tetap stabil ya untuk Prabowo misalnya, sementara yang lain stagnan. Nah itu apa? Jadi potensinya ada kan Bang Arya sama Bang Hanta? Iya, Potensi 1 putaran itu ada. Betul, potensinya ada, betul. Ya, itu saja. Terima kasih. Nah, itu satu hal yang ingin kami tekankan. Tadi ada 3 potensi, 2 putaran cabangnya 2, kemudian ada potensi terbuka 1 putaran. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan juga tadi dari wartawan untuk Bang Sahroni terkait dengan tren kenaikan Anies Muhaimin ya. Yang sebenarnya sebelumnya sempat tertinggal di survei poltreking, tapi di 2 terakhir cenderung mengalami kenaikan. Kira-kira jika menggunakan analisis kita sebenarnya bagian mendapatkan limpahan dari misalnya posisi PDIP misalnya dan Ganjar yang sebagian bergeser ke Anies, tapi bisa jadi juga misalnya jika Bang Sahroni dengan mesin partai dan seterusnya yang yang bisa jadi perlu dielaborasi lebih lanjut Bang, misalnya terkait dengan misalnya ceruk pemilih yang lain, ada NU di sana, kan ada Muhaimin dan seterusnya. Silahkan Bang Roni jika ada atau hal lain yang perlu ditangkapi tadi dari Bang Andre misalnya, tadi sempat ada komentar sepertinya dari Bang Sahroni. Atau nggak mau jadi gubernur, mau jadi menteri. Terima kasih. Tapi agak seru ya kalau tadi Bang Andre ngomong bisa 1 putaran. Gua katakan mustahil. Mustahil. Enggak. Di negara hampir 300 juta orang ini yang mungkin pemilihnya mungkin saja 250 juta orang. Yang notabene kan kapasitas pemilih bukan pada calon capres 1, capres 2, capres 3. Kita nalarnya, cara pikirnya boleh berpikir menang 1 putaran, maka sebaliknya Anies Imin juga bisa 1 putaran, walaupun tingkat surveinya rendah. Tingkat surveinya di latar belakangi pasti di antara belasan persen. Kalaupun agak naik sedikit sekarang, alhamdulillah. 25 Bang Sahroni, enggak belasan. Sudah 25. Kan sebelumnya belasan terus. Oh. Nah, kalau sekarang naik tingkatannya hampir 2 digit, ini alhamdulillah banget. Makanya kalau Bang Andre menarik, kalau hampir bermain akan menjadi main 1 putaran, Bang Andre, gua ngomong nih di tanggal ini, tidak akan pernah mungkin menang putaran.
Jadi tanggal tidak 10 November, Hari Pahlawan hari ini. Jadi kita boleh beradu dalam konteks yang bersama-sama untuk memenangkan apa yang akan kita pertarungkan. Tapi kita jangan akhirnya berhayal tentang proses di mana pemilu belum mulai, tahu-tahu survei menunjukkan, wah dimenangkan oleh si calon A. Wah, gila nih barang. Kita nggak mau nanti bertabulasi tentang padahal survei-survei yang kiranya 14 sebelum pemilu itu tanggal 14 Februari, kita sudah mendapatkan informasi secara digital tentang hasil survei, tiba-tiba memenangkan dalam presentasi dalam konteks pemenangan capres tertentu. Nah, kita nggak mau tuh. Nah, berarti kita 3 capres yang mungkin akan bertarung di 14 Februari ini, kita berharap pecah belah nggak ada, manipulatif nggak ada, apalagi kecurangan-kecurangan pada pemilu yang akan datang bertaburan. Oke, kita pasti punya cara-cara sendiri untuk memenangkan pertarungan dengan cara-cara yang berbeda. Dari awal tadi saya mengatakan bahwa jangan sampai melibatkan instrumen negara dalam konteks yang lebih berat, yang kalau dibilang, kalau Pak Presiden kan sering bilang, kita nggak mau cawe-cawe, kita jangan cawe-cawe, tapi jangan sampai cawe-cawe itu muncul pada proses pemenangan, pertarungan yang nantinya dilakukan pada pihak-pihak yang nantinya pecah belah ini karena satu aspek kecurangan. Kita nggak mau. Kita pengen bahwa ini perang gagasan. Pak Presiden sudah mengatakan bahwa untuk pencalonan ini, pertarungan ini adalah harus dengan faktor ada gagasan, ada program nasional yang lebih hebat ke depannya, atau memberikan satu harapan kepada Republik ini, kepada masyarakat tentunya, untuk bisa ditingkatkan dari pelayanan para capres-capres yang akan datang ini, memberikan rasa luar biasa yang dinikmati oleh masyarakat ke depannya. Sekarang yang terbaik, mungkin yang ke depan makin lebih baik lagi pada saat Februari nanti. Yang penting secara fair, kita bertarung bersama-sama dengan cara yang lebih profesional dan modern. Demikian Bang Hanta. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Boleh saya tanggapin nggak, abang saya itu? Pak, mungkin singkat saja mungkin Bang Andri sebelum masuk ke Bang Masinton, silakan. Ya, jadi gini, Bang Sahroni, Cagup DKI. Jadi kenapa saya menyatakan ada potensi satu putaran? Karena memang Bang Hanta menyampaikan itu, ada potensi satu putaran. Dan itu pertama. Yang kedua juga di survei sebelumnya, Populi Center, temannya Bang Hanta juga di Persepi, juga merilis hal yang sama. 43,2%. Melihat tren itu, ada kemungkinan satu putaran. Kalau bicara mustahil, kepastian itu, bicara kepastian itu milik Allah. Ya, kalau Allah berkehendak, kun, nggak ada yang mustahil di dunia ini. Nah gitu, Bang Saroni. Jadi kun fayakun. Ya, jadi kalau Allah berkehendak. Jadi kita tidak tahu, tapi ini baca tren. Bahkan di survei yang mungkin menurut saya diduga itu survei SMRC yang tidak pernah dirilis itu, Pak Prabowo malah 45,3%. Lebih dahsyat itu loh. Nah, SMRC itu kan diduga lembaga yang pro Bang Masinton itu. Nah, jadi trennya ada. Tapi kalau soal pasti tentu tidak ada yang bisa bilang itu pasti. Semuanya itu. Nah, itu baru benar. Pasti itu milik Allah. Tapi potensinya ada satu putaran. Kalau bisa satu putaran, kenapa kita harus 2 putaran? Gitu loh. Nah, gitu loh Bang Saroni. Siap, ya, terima kasih. Ini baru megang. Siap Pak Gubernur. Cocok. Gubernur menyapa gubernur. Oke, baik. Terima kasih Bang Andre tanggapan singkatnya. Ya, menyinggung terkait dengan potensi-potensi tadi juga Bang Masinton sudah meng-highlight ada 37% ya.
yang berpotensi swing. Jadi meskipun ada angka tren elektabilitas, ada potensi pergeseran juga. Kalau kita tanyakan di survei, seberapa mantap Anda dengan pilihan Anda, yang keluar memang 37,6% kalau kita menggunakan data November yang barusan kita sampaikan. Nah, menyambung itu silakan Bang Masinton tanggapannya, misalnya di sini ada pertanyaan dari wartawan ya terkait dengan posisi PDIP dan Ganjar yang gencar menyinggol pemerintahan Jokowi misalnya. Nah, apakah kemudian misalnya bisa mengoreksi stagnasi dari Ganjar Mahfud misalnya jika menggunakan angka potensi swing yang 37%, atau mungkin ada komentar lain tadi dari yang disampaikan Bang Andre maupun dari Bang Sahroni. Silakan Bang Masinton. Bang Masinton masih bersama dengan kami? Itu masih on ini. Di Zoom masih on, terdeteksi sebenarnya di Zoom kami. Suaranya di mute, gambarnya hilang. Oh. Ya. Mohon di unmute dulu Bang Masinton. Lagi pipis. Mungkin itu. Karena Bang Sahroni kan teman akrabnya, pernah di Komisi 3. Lagi ke belakang. Oke, mungkin dari Mas Hanta ada tambahan terkait dengan tadi dari wartawan ada. Dari wartawan sejauh ini itu ya pertanyaan untuk bapak-bapak ya. Masinton. Yang Pak Masinton. Sambil menunggu Bang Masinton untuk bergabung kembali. Itu. Ya. Ayo Bang Hanta, komentar dulu Bang Hanta. Skenario. Ya, ya memang tadi ya saya sambil nunggu Bang Masinton nih, Pak Cagup, dua Cagup ini. Memang ini data-data ini saya kira memberikan gambaran yang ini ya penting, cukup menarik ya dari berapa saya lihat peta persebarannya sudah ada, Pak. Ya nanti selain saya nanti Mas Arya akan menambahkan. Ada beberapa wilayah yang dulu orang mengatakan provinsi-provinsi ini, 2 provinsi menang di antara 3 provinsi Jawa dia akan menang. Nah ini kita agak sulit melihat seperti pemilu 2014 dan 2019. Di 2019 yang lalu itu Jokowi menang di Jawa Tengah sangat tebal 77,2%. Sementara Prabowo juga menang di atas 60% di Jawa Barat. Nah untuk kali ini sulit kayaknya tebal, selain karena faktor 3 pasang, juga ada faktor semuanya terbelah. Dulu Jawa Tengah bisa diklaim menjadi basisnya Jokowi saja, ini kemungkinan Jawa Tengah terbelah. Jawa Barat, kalau tadinya disebut basisnya Prabowo saja, ini bisa terbelah ke Anies. Jadi kira-kira begini, meskipun terbelah 3, peta Jawa Barat yang paling besar itu mungkin akan pertarungan Prabowo dan Aniesnya cukup kencang. Di Jawa Tengah pertarungan Prabowo dan Ganjarnya yang cukup keras. Di Jawa Timur meskipun Prabowo dan Ganjar yang lebih kuat, tapi ada potensi Anies Mohaimin juga bisa merangsek di Jawa Timur. Jadi 2 Timur juga imbang. Poin saya di 3 provinsi besar ini ada potensi perubahan ini, Bang Andre, Bang Sahroni. Artinya sulit menang tebal di sini. Mungkin ada yang menang, tapi ada jarak yang tidak terlalu jauh. Jadi pertarungannya tidak hanya pada 1-2 provinsi. Jadi harus memperhatikan Indonesia betulan. Meskipun Jawa adalah tetap kunci karena jumlah pemilihnya hampir 50%, 3 provinsi ini Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah 47%, sehingga poin saya selain dari peta persebaran, performa elektoral dari kandidat menjadi penting nanti. Bagaimana si capres, si cawapres di debat-debat untuk merespon pemilih rasional, pemilih psikologis, pemilih sosiologis, dan sebagainya. Ditambah tentu bagaimana bekerja efektifnya mesin-mesin partai. Termasuk para tim pemenangan ini kan, ini komandan-komandan perang elektoral semua ini, Bang Sahroni, Bang Andre ini, mereka juga punya peran sebagai pengepul suara bagi kandidatnya masing-masing. Itu faktor naik turunnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Betul. Saya sedikit menambahkan ya sambil menunggu Bang Masinton bergabung kembali. Jadi selain ada tim pemenangan, kemudian ada relawan dan personalitas dari para kandidat.
kita tidak lupa bahwa juga ada faktor Jokowi. Jadi misalnya jika kita menggunakan efek Jokowi yang sudah kita presentasikan, itu kan Prabowo Gibran praktis menikmati cukup banyak ceruk dari pemilih responden yang puas dengan Jokowi. Nah, sehingga bisa jadi performa ekonomi Jokowi juga berpengaruh. Nah, itu satu hal yang saya pikir juga perlu menjadi catatan, apalagi ada cukup banyak menteri juga yang bergabung di sana dari masing-masing tim pemenangan. Jadi satu sisi memang kandidat itu matters, ya, personalitas kandidat, programnya dan seterusnya, mesin kampanye juga penting juga dicatat performa pemerintah, apalagi dalam beberapa bulan terakhir timnya Bang Andre sangat kuat mengasosiasikan diri terhadap pemerintahan Jokowi, baliho di mana-mana, advertising dan seterusnya. Nah, sehingga performa pemerintahan itu juga penting. Artinya apa? Jika performa pemerintahan di Februari kemudian, ini asumsi ya, jika performa pemerintahan kurang baik misalnya, ceruk pemilih yang akan menikmati justru dari ceruk pemilihnya Bang Sahroni, atau bisa jadi juga berbagi dengan ceruk pemilihnya Bang Masinton jika narasi dan langgam politiknya juga mirip ya, kemudian mengambil jarak dengan pemerintahan Jokowi. Jadi ada faktor Jokowi dalam tanda petik terkait dengan performa pemerintahan. Selain juga faktor Jokowi karena memang pemilih-pemilih afektif ya, pemilih yang memang sudah sangat Jokowi. Jadi pemilih Jokowi itu juga tidak tunggal. Satu sisi dia adalah pemilih yang loyal terhadap Jokowi. Jika tadi dicek di angka yang berpengaruh terhadap dukungan Jokowi, itu angkanya sekitar 60-an% ya. Tadi yang mempertimbangkan. Jadi ada slide misalnya yang mempertimbangkan dukungan Jokowi itu sekitar 46%, dan yang pasti atau yakin memilih itu sekitar belasan ya, 15-16%. Jika dijumlahkan potensi gerbong pemilih Jokowi itu sekitar 62% kalau saya tidak salah hitung. Nah, tetapi ada pemilih lain yang bisa jadi tidak berpengaruh ya. Bang Masinton sudah hadir di sini. Nanti saya kembali ke Bang Masinton. Jadi, tapi kira-kira performa kinerja pemerintah juga mempengaruhi dinamika elektoral dari ketiga pasangan kandidat. Itu sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bang Hanta. Dan Bang Masinton sudah kembali hadir ya. Tadi kami ngobrol singkat, Bang Masinton, kebetulan belum bergabung kembali. Terima kasih sudah bergabung kembali. Ada sedikit pertanyaan dari wartawan terkait dengan dinamika elektoral, terutama dari pasangan Ganjar ya. Mungkin ada tanggapan, apalagi tadi Bang Masinton sudah mengutip hasil survei ada potensi 37% yang masih bisa diolah ya, digarap dalam tanda petik karena potensi swing misalnya. Silahkan Bang Masinton, atau jika ada tanggapan dari yang disampaikan Bang Andre maupun dari Bang Sahroni, jika ada tanggapan dari Bang Masinton. Silahkan Bang Masinton. Ya, terima kasih Bung. Jadi politik itu kan sangat dinamis ya. Tadi Bung Hanta juga sudah menyampaikan, apapun ini situasinya masih sangat dinamis. Dan kalau kita lihat potret ini kan sebelum ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana di situ secara gamblang ada pelanggaran etik berat terhadap ya Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan paman dari salah seorang kandidat yang kemudian mendaftarkan itu. Nah, bagaimana di situ ada intervensi terhadap putusan itu, pengaruh yang mempengaruhi putusan itu, kemudian ada konflik of interest di sana dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa poin itu tentang yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan. Nah, tentu ini juga tidak bisa dilihat enteng ya. Ini pasti tentunya mempengaruhi persepsi publik loh. Oh iya ya, ada barang selundupan ini yang kemudian dilegalkan, kan begitu melalui putusan ini. Nah, tentu ya ini bukan klaim. Nah, situasi politik yang masih sangat dinamis ini tentu kalau kami konsen pada kerja keras. Nah, itu turun ke lapangan, menyampaikan Pak Ganjar memenangkan partai. Tentu itu adalah menjadi bagian dari konsen kami. Nah, adapun situasi hari ini jelas tadi ya, dengan 3 kandidat itu ya, potensi besarnya 2 pasang, 2 putaran. Nah, tentu
semua punya ekspektasi. Kami juga berharap ini bisa satu putaran di mana Ganjar Mahfud bisa kami dongkrak untuk meraih suara di atas 50%. Jadi potensi satu putaran itu nggak bisa diklaim hanya punya salah satu kandidat, karena ini masih sangat dinamis. Nah tentu bagi kami ya, kami ingin bekerja keras dan kami harus bekerja keras terus, karena target satu putaran itu harus bisa kami wujudkan dengan dengan menyampaikan dan memenangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Nah, jadi hari ini situasi politik masih sangat dinamis. Kalau kita lihat dari potret berbagai lembaga survei ya, semuanya menggambarkan itu berpotensi 2 putaran yang sangat besar di sana. Nah, tentu dari 2 putaran, kalau dalam 2 putaran itu selalu ada Pak Ganjar dan Prof Mahfud di sana. Nah, tentu kami harus genjot agar bagaimana hingga ke 14 Februari nanti masyarakat bisa memberikan dukungan dan pilihan kepada Ganjar Mahfud sehingga bisa memenangkan kontestasi ini di atas 50% dan satu putaran. Jadi dengan situasi yang sangat fluktuatif, dinamis ya, dan kalau berlangsung secara jujur, adil ya, dan tidak ada potensi-potensi abuse of power dalam pelaksanaan pemilu ini, kami yakin bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menang satu putaran itu. Begitu, Bung. Baik, makasih Bang Masinton ya atas waktunya, luar biasa. Ya. Ngikutin Bang Saroni dan Bang Andre maju di. Tapi boleh nggak komentari Bang Masinton 1 menit aja, 30 detik lah. Yang menjadi fakta survei Bang Hanta Yuda hari ini, kita nggak usah baca survei yang lain, baca survei Bang Hanta. Pasca keputusan MK, malah surveinya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu naik jadi 40,2%. Itu menunjukkan apa? Ya, rakyat memberikan dukungan, semakin memberikan dukungan, semakin mensupport Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi mari kita jangan saling klaim mengatasnamakan rakyat, karena surveinya menunjukkan tren survei Pak Prabowo dan Mas Gibran naik. Nah, nanti soal klaim-klaim rakyat bersama siapa, kita buktikan di 14 Februari 2024. Karena semua kita bersama rakyat. Bang Masinton bersama rakyat turun ke lapangan, Bang Saroni juga bersama rakyat turun ke lapangan. Kami pun juga bersama rakyat. Kita juga turun ke lapangan. Dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Sama seperti Bang Masinton. Nah, kalau dia bersama rakyat, jangan bersama aparat. Fotonya Mas. Kalau Andre Rosiade, Bang Masinton, kalau Andre Rosiade menang nggak pernah bersama aparat. Nah, nggak pernah bersama aparat. Nah, maka dulu 2019 kita diikuti aparat. Bang Masinton mungkin yang menikmati, diduga menikmati dulu. Nah. Oke, baik, terima kasih Bang Andre, Bang Masinton, Bang Saroni. Saya juga terima kasih Bang Saroni, Bang Andre, Bang Masinton, terima kasih banyak. Semoga sukses semuanya untuk Indonesia kita. Sukses Pak Gubernur DKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku semua, kami tutup rilis hari ini. Saya lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua teman-teman jurnalis, teman-teman media, seluruh viewers di YouTube ya, ribuan juga. Terima kasih sudah mengikuti rilis kami pada siang sore hari ini. Saya pikir tidak perlu closing statement karena tidak akan selesai kalau ada closing statement. Jadi sekali lagi terima kasih atas semuanya. Dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.